debat calon Bupati Rokan Hulu untuk malam ini. Kita saksikan nonton bareng ada di kopi Bupati. Bila malam ini nonton bareng debat calon Bupati Rokan Hulu periode 2004. Ya, debat calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Mari bersama-sama saling bahu-membahu untuk kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. Bupati nomor 1 Bapak Haji Hamulian SP dan Bapak M. Sahril Topan ST. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 Bapak Haji Sukiman dan Bapak Haji Indra Gunawan. Nomor 3 Bapak Insinyur Haji Hafid Sukri MM dan Bapak Haji Erika ST. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah, hadirin dan pemirsa, debat kali ini itu mengusung tema memajukan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk kebijakan dan strategi penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Debat publik malam ini sangat penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan calon bupati dan calon wakil bupati, sehingga para pemilih mengetahui apa yang ditawarkan oleh pasangan calon untuk kemajuan wilayahnya. Baiklah hadirin dan pemirsa, pada malam hari ini tim penyusun materi debat publik kita adalah yang pertama Profesor Dr. Irwan Effendi MSc dari Universitas Riau. Yang kedua, Dr. Ali Yusri MSI dari Universitas Riau. Dan yang ketiga, Dr. Haji Nixon Husin LC MAG dari UIN Suska Riau. Baiklah hadirin dan pemirsa, sebelum kita memasuki acara debat publik kita pada malam hari ini, mari kita saksikan video tata tertib debat publik kita malam hari ini. Tata tertib untuk peserta debat. 1. Calon akan diberikan waktu untuk berbicara. 2. Calon tidak dibenarkan memotong pemaparan calon lain saat calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika calon mulai berbicara. 3.
Pertanyaan antar calon harus Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, Rokan Hulu hari ini sedang tidak baik-baik saja. Rokan Hulu membutuhkan percepatan pembangunan yang begitu cepat, sehingga dibutuhkan pemimpin yang punya akselerasi pembangunan yang juga bergaung kepada pembangunan yang berkesinambungan. Kami, Hafid Erizal, akan membawa visi Rokan Hulu Mau 2024. Artinya Rokan Hulu makmur, agamis, dan unggul. Untuk menunjukkan visi kami punya misi yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dua, membentuk kemandirian ekonomi, pertanian, perikanan, dan peternakan, serta pariwisata berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai agama dan budaya Melayu dan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan taat hukum. Empat, mengimplementasikan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kelima, mewujudkan kualitas manusia yang sehat, kreatif, cerdas, inovatif, bertanggung jawab, dan kolaboratif. Untuk itu, kami punya 3 program utama, yaitu program Rokan Hulu Makmur, Rokan Hulu Agamis, dan Rokan Hulu Unggul. Kami punya 5 program prioritas atau 5 program plus yang kami tampilkan dengan kartu mau, yaitu yang pertama, memberikan bantuan modal usaha 5 juta rupiah kepada kedai. 2, memberikan bantuan alat kerja gratis untuk pekerja buruh tani dan nelayan. Yang ketiga, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi. Keempat, baiklah, waktu Anda habis. Terima kasih. Baiklah, kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2020. Di sini Fatma akan memberitahukan beberapa aturan pemungutan suara pilkada di tahun 2020 ini. Saya kurang sependapat ya, karena di dalam menangani suatu khususnya COVID-19 itu tidak bisa langsung kita tadi saya dengar untuk membuka sekolah. Semua aturan di dalam menangani COVID-19 ini kita berpedoman pada aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu pertama kita menerapkan disiplin kepada masyarakat kita, ya, oleh masyarakat kita tentang perlunya mentaati adanya himbauan pemerintah yang telah diberikan, baik pemakaian masker. Mungkin kita berikan suatu wahana kreativitas, tetapi rantai narkoba tidak kita selesaikan. Nah, saya memberikan masukan, mungkin kalau bisa nanti kita bersama-sama ya memutus rantai pengedaran narkoba tersebut. Terima kasih, Kak. Waktu Anda masih tersisa. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara narkoba, sebenarnya hanya perlu 3 langkah saja. Yang pertama adalah penguatan dari sisi agama, ini persoalan moral. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan, bahwasanya narkoba itu merusak atau bagaimana. Yang ketiga adalah peran pemerintah yang harus keras dalam persoalan ini. 3 hal saja. Tuh, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembalikan kepada pasangan calon nomor 1 menanggapi tanggapan dari pasangan calon nomor 3. Waktu Anda 1 menit terhitung saat Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh ya, memang perlu adanya campur tangan dari pemerintah, dan juga di sini memang apa yang disampaikan tadi itu memang harus adanya campur tangan pemerintah, dan juga kita harus memutus rasa itu. Akan tetapi kita lihat hari ini bagaimana usaha dari pemerintah untuk memutus itu. Dan kita bandar-bandar juga sudah ditangkap, akan tetapi ini tetap berjalan. Dan inilah maka dari itu kami
kita buka sarana-sarana olahraga sehingga anak-anak muda ini untuk menangani narkoba ini terhindar dia karena ada kesibukan-kesibukan dia. Ini yang akan kita lakukan manakala kita nanti jadi bupati. Dan juga mungkin tadi bahwasanya ada disampaikan juga masalah agama, betul bahwasanya memang kalau ada pendidikan-pendidikan ini nanti di agama ini dan juga bagi orang tua, kami sampaikan juga pendidikan ini perlu juga diarahkan kepada masalah narkoba ini, dan ini memang sedang termasuk dalam akademi yang akan kami lakukan nanti. Baik, waktu Anda habis. Boleh kita beri tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020. Baiklah hadir dan pemirsa, kita akan kembali lagi Hulu. Apa langkah konkret dan kebijakan yang akan saudara lakukan untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan tersebut dengan mensinkronisasikan program pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat? Baiklah, waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terutama masalah peningkatan keagamaan dan baik itu dari organisasi yang telah disebutkan tadi, bahwa kami berupaya yang pertama adalah meningkatkan perhatian kita, kesadaran kita kepada khususnya masalah peningkatan agama yang diperlukan personil. Artinya adalah seperti apa yang terlaku di dalam organisasi tadi, bahwa kami harus memerlukan perhatian kesejahteraan pada mereka. Kami telah melakukan perbuk ya, yang memberikan kesejahteraan kepada mereka, agar baik itu yang telah kita berikan, misalnya ya kepada imam masjid, ya kepada juga MDTA, semuanya itu kita berikan di dalam rangka juga menjaga. Untuk sesi saat ini kita akan memberikan kesempatan langsung kepada paslon nomor 3 untuk kembali memilih pertanyaan dari amplop yang telah disediakan. Baik, amplopnya masih tersegel dengan baik. Baiklah, kami informasikan pertanyaan ini hanya dibaca 1 kali, mohon disimak baik-baik. Maraknya tuntutan masyarakat tempatan terhadap penguasaan tanah yang dimiliki korporasi atau pengusaha pada masa lalu harus dicarikan solusinya. Peningkatan produksi, penambahan penanaman modal, peningkatan investasi secara terbuka telah membawa banyak daerah di tanah air mengembangkan ekonomi kapitalis. Produksi dan investasi memang meningkat, namun keuntungan peningkatan tersebut dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh kalangan pemilik modal dan sebagian kecil masyarakat. Lebih parah lagi, sebagian besar lahan telah dikuasai oleh para kapitalis dan sistem bisnis yang mereka terapkan telah pula mengendalikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki lahan usaha yang cukup dan masyarakat menjadi objek meraup keuntungan para kapitalis. Jika saudara terpilih sebagai bupati atau wakil bupati Rokan Hulu, seperti apa saudara melakukan penyelesaian permasalahan tersebut? Waktu Anda 2 menit terhitung saat Anda berbicara. Baik, permasalahan sengketa lahan selama ini memang sering terjadi khususnya di Kabupaten Rokan Hulu yang kita cintai ini, di mana HGU yang dikuasai oleh korporasi tidak memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Artinya hari ini masyarakat sangat dirugikan
dengan adanya korporasi yang hari ini tidak memberikan manfaat apa-apa kepada masyarakat setempat atau minimal masyarakat yang ada di sekeliling perusahaan tersebut. Kalau Hafid Rizal, insya Allah kalau diamanahkan oleh masyarakat menjadi Bupati dan Kabupaten Rokan-Hulu, kita akan meninjau ulang. Artinya HGU yang sudah habis masanya akan kita tinjau ulang agar bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Yang kedua, kalau HGU-nya masih lama, tentu kita akan memberikan satu kebijakan khusus di mana ada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat. Ya, hari ini masyarakat tidak menikmati itu. Ya, ke depan ya bagaimana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat, sehingga infrastruktur desa, ya, pendidikan masyarakat, ekonomi masyarakat bisa berkontribusi perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar masyarakat setempat. Hari ini kita melihat ketimpangan itu, sehingga insya Allah ya kalau Hafid Syukri Rizal diberi amanah, kita akan tata ulang, kita akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat. Terima kasih. Juta ini kalau dikali-kalikan dengan jumlah yang akan menerima itu miliaran. Ya, artinya kalau ditanya hari ini kepada kami, uangnya dari mana? Kalaulah kepala daerah masih bertanya dari mana uangnya, luar biasa ini. Kita birokrat, ya, kita pikir dulu, bang kita kerjakan. Bukan kita kerjakan dulu, Pak, baru kita pikir. Dari mana uangnya nanti, Pak? Ya, Bapak, kalau kami sudah menang, kami akan kasih tahu di mana uang itu akan kami cari. Ya, kalau sekarang saya kasih tahu, nanti kalian ikut. Inilah yang kami tunggu. Pertanyaan ini sangat menarik, ya, karena 5 juta itu uang, Pak. Kalau dikali 1.000 pedagang saja sudah 5 miliar uangnya. Kalau 3.000 pedagang 15 miliar, Pak. Berapa uangnya? Di situlah digunakan bagaimana hari ini kepala daerah itu harus kreatif, Pak, cari uang. Karena menggunakan yang 1,1 triliun itu mati kita. Yang di pusat banyak uang, Pak, jangan dibawa ke sini. Di provinsi juga banyak uang. Tapi kalau kita diam di rumah, diam di kantor, habiskan yang 1,1, Rokan-Hulu akan semakin lama semakin terpuruk. Baiklah, terima kasih.